tapi lebih didasari karena waktu itu keprihatinan saya lihat anak kok waktunya habis buat gaming bukan belajar. Jadi keresahan itu yang membuat saya berpikir gimana bikin aktivitas bersama yang saya bisa berkomunikasi lebih mudah, yaitu saya mengikuti frekuensi dia. Gaming, saya nggak bisa dan nggak terlalu ahli main game. Nah, akhirnya terpikir ya udah saya bikin konser temanya video game. Nah, ketemu di situ. Kevin dan Tristan kan main piano. Ya udah, kamu ngisi acara jadi pianisnya waktu itu. Kevin main Tatakau Monotachi, Final Fantasy. Nah, awalnya ya seperti itu. Akhirnya ya kita jadi komunikasi jadi lekat sekali, jadi intens sekali gitu. Kita membicarakan hal yang sama, hobi yang sama, kepentingan yang mungkin beda dikit tapi dengan kapal yang sama, itu menarik sekali. Jadi ini ada satu pelajaran mungkin yang saya bisa dapat untuk saya dan anak kemudiannya setelah itu, bahwa kadang kita menemukan satu ketidakcocokan dengan anak, bapak anak, ibu anak, tapi manakala kita menemukan satu medium atau satu cara, satu kegiatan yang bisa mempertemukan kita, itu perlu ditempuh untuk melancarkan komunikasi ternyata gitu. Gimana Dad? Yang ngandung istri. Ya aman lah, pokoknya istri mah support. Kalau aku konser sama papa kan udah pasti udah pasti kita ya emang udah tau lah kerjaanku gitu. Ini nggak apa-apa ngomongin gitu. Enggak apa. Ya gitu, jadi istri sih dukung aja kalau aku konser sama papa, apalagi sama papa seneng lah, ikut seneng gitu. Tapi kalian sendiri mungkin kan pastinya beda generasi deh, melihat gamesnya sendiri gimana, mungkin generasi Kevin games itu seperti apa generasi? Kalau aku emang suka banget, setiap hari main. Kalau papa nggak main game ya. Aku bukan gamer, tapi Suka musik game. suka musik game. Iya. Nah kalau Kevin sendiri personal favorite yang mau ditampilin untuk konser nanti ada nggak? Personal apa? Personal favorite-nya? Oh, aku sih yang aku bawain kemarin sih personal favoriteku ya, itu lagu dari Final Fantasy 7 lah. Itu kayak game yang grafiknya one of the best saat ini lah gitu. Jadi musiknya juga serius banget, apalagi di aransemen sama papa jadi keren. Jadi ya mudah-mudahan sih penonton bisa suka ya. Karena kalau ngeliat di YouTube sama lihat langsung beda sih, lebih seru. Ya. Kalau waktu itu so natural gitu ya, karena satu sebab yang di luar soal musikal gitu ya. Nah ini kita bikin konsep video game konser, belum ada waktu itu. Di luar juga jarang sekali gitu. Secara nggak sengaja kita menemukan satu jenis konser. Sekarang kan ada konser anime, konser apa gitu ya. Itu 18 tahun lalu konser video game. Waktu itu ya? kalau toh ada musik film, maksudnya orkestra, Scoring, ya? konser, orkestra, tapi film scoring atau lagu perjuangan atau selain klasik pasti ya. Nah ini beda. Nah setelah 18 tahun berlalu gitu ya, sekarang kita ada di era di mana orkes simfoni itu kan suatu kegiatan yang high cost, yang sulit sekali. Latihannya aja mesti dapat tempat yang akustiknya bagus, nggak bisa sembarang. Nah, mesti kedap suara, nggak ganggu luar nggak ganggu dalam. Berarti kan mesti ada pendingin. Berarti mahal. Ya. Pemainnya kan puluhan, ada 60, 70. Nggak bisa seperti kita ngeband, yuk kadang-kadang nggak mikir bayaran, yuk main di ulang tahun gue dong gini. Di orkes nggak ada seperti itu. Jadi kalau kita tentukan mau konser, kita harus sudah come up dengan ini temanya apa, lagu-lagunya apa, partiturnya bisa dapat apa enggak, atau dibikin semua di aransemen gitu ya. Itu biaya semua tuh, biaya gitu. Terus hubungin musisi 70 itu ada standarnya, kita nggak bisa main-main, standar yang mesti bayar segitu, yang
pemimpin, prinsipal lebih tinggi lagi apa segala macam. Nah kayak gitu, kali berapa. Nah, terus kita mikir mealsnya apa namanya, tetek bengek macam-macam itu nggak mudah untuk menggelar satu konser gitu ya. Nah untuk bisa bertahan kegiatan konser simfonik itu benar-benar butuh akal, butuh siasat, butuh konsep yang Matang. selling gitu ya. Kalau zaman dulu itu aman sih, nggak terlalu banyak alternatif hiburan ya. Orkes bisa survive dulu, bertahan gitu. Kalau sekarang di luar masih banyak orkestra disubsidi pemerintah, umumnya begitu. Ya, di Australia, di you name it, Singapura, Thailand, Malaysia, semua disubsidi. Di Indonesia ini orkestra dari zaman 33 tahun lalu saya berdiri, nggak ada subsidi pemerintah tuh nggak ada. So kita mesti survive. Namun di luar negeri sama, akhirnya muncul ide-ide atau memunculkan ide tertentu untuk supaya orkes ini relevan, orkes ini menarik. Nah sekarang ada anime lagi digandrungi, ya udah orkes main anime. Di luar negeri kecenderungannya begitu juga, sama. Sekarang lagi musim apa gini, ya udah kita dulu pernah orkestra plays Beatles, ya udah satu konser Beatles semua. Kadang-kadang klasik, oke. Nah, jadi sebenarnya ada kepentingan juga buat saya dari sisi saya sebagai orang orkestra, saya menggunakan ini menjadi jembatan untuk saya memperkenalkan musik simfonik ke anak-anak muda. Yang tadinya cuma lihat musik ini hanya pelengkap dari gambar dramatik begini-begini, begitu mereka denger yang audio ini tapi sering, oh dimainkannya begini, oh dinyanyikan begini, merinding ya begini gitu. Itu mungkin jadi awal ketertarikan mereka terhadap musik orkestra gitu.